saya langsung ke pertanyaan pertama kepada narasumber, yaitu Saudara Kelvin. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara tentang apa saja sih hal penting yang harus diperhatikan guna menciptakan pemilu kada yang sehat di tahun 2020 ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nadi Saputra Angkara. Ya. Jadi di Indonesia sendiri, berdasarkan analisa big data di media sosial, khususnya Twitter, ada temuan menarik di mana berbagai tagar muncul mencerminkan kekhawatiran masyarakat, terutama setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan pilkada tersebut. Selain itu, sejumlah survei juga menampilkan kekhawatiran yang sama. Contohnya, survei indikator menunjukkan 63% responden Indonesia menyatakan sebaiknya pilkada itu ditunda. Begitu juga dengan survei Carta Politika dan Polmatrix yang mencerminkan betapa khawatirnya mayoritas masyarakat terhadap keadaan sekarang, yaitu sedang terjadinya pandemi COVID-19. Maka itu masalah dan tantangan partisipasi akan muncul, seperti harus dibacanya kembali protokol-protokol kesehatan tersebut untuk melaksanakan sebuah pilkada yang sehat dan aman untuk masyarakat Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. Ya, baik. Terima kasih. Menurut saudara sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara mewujudkan pilkada yang bersih dan sehat di masa pandemi seperti ini? Menurut saya tergantung individu masing-masing. Kembali lagi ke poin 2 tadi. Ya. Kalau kita bisa menjaga diri, kita bisa menjaga jarak, menggunakan masker atau mengikuti protokol lah, seperti yang disarankan pemerintah, kemungkinan berhasilnya itu menurut saya lumayan. Karena ya kita tahu sendiri, kita bisa menjaga diri sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan mungkin ya bisa sukses. Kemungkinan suksesnya lebih besar. Itu saja? Oke, siap. Sebagai pemerintah desa, apa tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau saya selaku pemerintah desa tentunya pertama tentu merespon akan setiap program dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya kalau kita di Sulawesi Utara ini, khususnya daerah Minahasa, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang harus diterapkan dan banyak hal yang harus diingat-ingatkan kepada masyarakat, karena saya selalu menyampaikan bahwa usaha dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai di tingkat desa, adalah satu bagian wujud kebersamaan untuk bersama-sama memutuskan perkembangan mata rantai COVID-19. Jadi untuk pilkada di tahun 2020 ini tentunya ini sudah bagian dari rencana nasional dalam pilkada serentak, dan respon kita tentunya sebagai pemerintah desa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Siapapun dia menjadi idolanya, itu inilah satu bagian dari pesta demokrasi. Dan untuk itu selaku pemerintah desa, ketika dihubungkan dengan pilkada dan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya kami diberikan suatu penekanan bahwa pada masyarakat untuk kita bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi ini tetap saling menjaga jarak, mengingat-ingatkan bahwa menjaga jarak itu adalah hal yang terbaik di masa pandemi COVID-19, dengan tentunya rajin menggunakan mencuci tangan dan tetap menggunakan masker di setiap perkumpulan banyak orang. Apalagi nantinya menuju TPS nanti, ketika menggunakan hak suara, di situ pasti kami sebagai pemerintah akan mengawasi bagaimana alur
yang akan diatur, yang walaupun sebenarnya dari pihak KPU sudah secara teknis sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi sebagai pemerintah juga harus, sebagai pemerintah desa harus mengambil bagian dalam mensukseskan Pilkada 2020 ini, dan juga tetap menjaga dan menerapkan protokol COVID-19 dalam pelaksanaannya. Jadi artinya sukses Pilkada itu, kami juga pemerintah desa sangat mengharapkan sukses dalam penerapan protokol COVID-19. Mungkin ini yang akan kami laksanakan dan sedang dilaksanakan, menyangkut dengan Pilkada dan juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang berikut, terang sama tahu bahwa Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pimpinan daerah sesuai dan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, bagaimana pendapat Bapak untuk menjalankan Pilkada yang bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini? Kita ketahui bersama bahwa sistem pemilihan langsung ini berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Penentuan seorang pemimpin adalah bagian dari konsolidasi politik dari setiap figur yang dimunculkan. Tapi artian bahwa di dalam pelaksanaan Pilkada seperti ini, yang paling diterapkan di desa yaitu bagaimana kita merespon akan program nasional dalam Pilkada ini dengan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara bagi yang sudah berhak untuk memilih. Dari segi hal lainnya tentang figur, kita tetap memberikan keluasan kepada siapapun dia yang akan dipilih oleh setiap masyarakat yang wajib pilih. Kami berikan keluasan sesuai dengan apa yang mereka idolakan atau mereka harapkan, seperti itu. Dan selalu diingatkan bahwa Pilkada inilah satu bagian program nasional, dan kita bukan cuma sampai di Pilkada saja. Jadi kita menggunakan hak suara itu adalah suatu respon utama dari masyarakat dalam menjawab segala program dari pemerintah. Jadi selesai Pilkada, sangat diharapkan oleh khususnya pemerintah desa tetap bersama-sama menjalin suatu kebersamaan dalam suatu wadah masyarakat desa yang ada. Jangan setelah Pilkada nanti ada pertentangan atau terjadi perpecahan sehingga secara tidak langsung menimbulkan akan kerugian dalam artian bahwa hubungan sosial itu akan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau saya selaku pemerintah desa sangat mengharapkan siapapun pilihan Anda, itu adalah hati nurani Anda, dan tentunya tetap mengingatkan, janganlah kita cuma nikmat sesaat. Artinya tanda kutip saya katakan nikmat sesaat ketika kita ditawari oleh salah satu pasangan calon dengan iming-iming seperti apa ataupun secara tunai. Dan saya telah memerintahkan kepada seluruh perangkat saya untuk tetap mengawasi, karena ada payung hukum yang mengatur atau undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang nantinya akan digunakan oleh, ada kemungkinan akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi sendiri. Jadi itu. Terima kasih. Tanya seputaran Pilkada di masa pandemi COVID-19. Yang menjadi pertanyaan, sebagai pemerintah desa, apa tanggapan mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 ini? Memang pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri atau tantangan baru, baik secara umum di bidang ekonomi dan kesehatan, termasuk juga ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Karena itu, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, tetapi tahapan pemilihan kepala daerah tentunya tetap akan dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan karena itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, setidaknya bagi seluruh pasangan calon bersama-sama dengan masyarakat,
senantiasa harus taat mengikuti aturan pemerintah melalui protokol kesehatan supaya tahapan pemilihan kepala daerah ini nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar sampai pada hari H nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Kedua, bagaimana menjalani pilkada yang bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini? Pemilihan kepala daerah ini merupakan sarana kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang nanti akan memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat konstitusi undang-undang. Dan diharapkan senantiasa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tidak akan ada intimidasi atau paksaan dari pihak manapun, termasuk juga money politik. Kita setidaknya berharap supaya nantinya akan memberikan edukasi politik yang baik pada masyarakat yang pada akhirnya akan memilih pemimpin atau kepala daerah yang berintegritas. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu senior di asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada saudara Abdul Mersin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menurut pendapat saudara, mengenai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Menurut saya, di pemilihan serentak di masa pandemi ini, ya saya pikir bagaimana tergantung dari pemerintah di daerah masing-masing. Mana cara pemilihannya dan juga bagaimana cara untuk pemilihan dari daerah untuk menghindari hal-hal atau yang mungkin dalam masa pandemi ini kita bisa lihat ya banyak, masih cukup banyak ya yang jadi tergantung dari bagaimana pemerintah setempat. Nah, menurut saya pemilihan serentak ini bagus kalau kita melihat karena di mana setiap kan langsung satu serentak kita memilih kepala daerah, kepala negara masing-masing, kepala negara kita juga. Nah, untuk itu saya pikir seperti biasanya pemilihan ini sangat baik. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang berikut, menurut saudara bagaimana menjalankan pilkada yang bersih dan sehat? Ya baik. Mungkin kalau melihat saat ini pandemi COVID-19 ini belum berakhir, masih kita lihat masih banyak, terutama di Indonesia sekarang masih bertambah. Jadi ya, kita lihat di mana saja daerah-daerah di Indonesia ini, daerahnya pemilihan serentak ini harus masing-masing daerah tentunya sudah ada juga pemerintah bagaimana protokol yang harus diikuti setiap masyarakat. Apalagi dalam masa pemilihan ini, di intinya kita harus ikut anjuran pemerintah di mana harus mencuci tangan, pakai masker, dan harus sediakan hand sanitizer untuk menghindari dan juga agar masyarakat juga terhindar dari penyakit atau COVID-19 ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan jawaban-jawaban mengenai pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi ini. Terima kasih juga atas waktunya. Demikian wawancara yang saya bawakan siang ini.
Salam demokrasi, masyarakat sehat, pilkada selamat. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember tahun 2020 kita datang ke TPS dan memilih dengan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Ingat tanggal 9 Desember pergi ke TPS, pilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Untuk pemilihan nanti gunakan suaramu, gunakan hakmu. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS dan memilih sesuai pilihan kita masing-masing. Jangan lupa ya datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 dan memilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS dan memilih sesuai pilihan kita masing-masing. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara, marilah kita bersama-sama memberikan suara kita untuk menentukan masa depan Sulawesi Utara yang lebih baik. Karena hasil pemilihan yang bersih menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi masyarakat Sulawesi Utara. Dan ingat, kita tetap ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu. Jangan lupa tanggal 9 Desember tahun 2020 datang ke TPS dan memilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Pilkada sehat, rakyat selamat. 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 Pilkada sehat, rakyat selamat.